Perjalanan ini menjadi langkah awal kami untuk keluar dari zona nyaman. Berawal dari inisiatif guru kami, yakni Asyahrul, untuk mengadakan sebuah trip pendakian sebelum memasuki bulan Zulhijjah dan berpuasa sunat di permulaan bulan itu sampai menginjak hari raya Idul Adha. Juga sebagai momen refreshing atau penyegaran bagi kami yang kurang piknik dan yang terlalu asik terdiam di ruang sempit, akhirnya kami bersepakat untuk mengadakan sebuah pendakian epik yang membuat semangat mengembara kami kembali terusi. Awalnya kami memilih Gunung Malayang untuk didaki, namun setelah melakukan survei ke pusat informasi yang ada di Batu Kuda, ternyata puncak Malayang masih belum dibuka bagi para pendaki yang ingin ngecamp atau bermalam di sana. Mendengar hal itu, kami sedikit kecewa. Tapi niat mendaki kami tidak pupus begitu saja, sampai akhirnya kami memutuskan untuk mencari gunung lain untuk kami daki. Dan kami pun berjodoh dengan Gunung Artapela. Ya, Artapela. Beruntung, sebelumnya ada beberapa teman yang sudah pernah merasakan medan di Artapela. Sehingga kami bisa sedikit mencuri-curi informasi soal bagaimana trek pendakian, suasananya, kesulitannya, dan yang terpenting adalah soal pemandangan sunset dan sunrise. Dari penuturan mereka yang sudah menjajal trek Artapela dan merasakan puncak sulbiranya, didapatlah informasi segar bahwa trek itu tidak terlalu sulit dan sangat cocok buat para pendaki pemula. Oh ya, sekedar informasi bahwa dari sekian banyak teman di sini yang sering muncak hanya 3 orang saja, yaitu Fikri, Abang, dan Diki. Sisanya bisa dibilang para amatir atau pemula. Hari pendakian pun tiba, yakni hari Senin 20 Juli 2020. Kami menjadikan Pobong pesantren sebagai posko awal tempat kami berkumpul dan menyiapkan segala sesuatunya. Setelah bagi-bagi tugas dan sedikit arahan dari para senior, akhirnya kami berangkat menggunakan motor tepat selepas sholat zuhur. Di perjalanan, matahari sangat cerah sekali membakar aspal jalanan, memanasi pundak kami yang berat menahan beban carrier. Tapi cuaca yang cerah membuat perjalanan menjadi terasa sangat cepat dan terasa lancar tanpa kendala apapun. Sudah mengisi bensin, kami langsung meneruskan perjalanan demi melihat keindahan alam semesta. Kami berangkat meninggalkan titik tolak dari kampung kami di Selokan Jeruk melewati ruas jalan Ciparai, Maruyung, Kertasari yang memanjang dan berkelok-kelok ke arah selatan. Setelah tiba di Kertasari, tepatnya di kampung Cirawa, kami langsung singgah di posko pendakian Artapela. Sekalian melepas penat setelah menempuh perjalanan cukup pegal dan sekalian mengurus simaksi. Ketika kalian mendaki, tidak perlu fokus untuk mendapat puncak, tetapi nikmatilah pendakianmu senikmat mungkin. Setiap puncak yang kamu datangi akan mengajarkan sesuatu. Setelah sedikit berkoordinasi dengan para penjaga di posko itu, kami langsung beranjak untuk memulai pendakian. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal trek pendakian, kami langsung dihadapkan pada sebuah tanjakan yang amat panjang. Kami pikir jalannya landai-landai saja, seperti yang para senior bilang. Tapi ternyata sangat menguras tenaga
dan seketika membuat otot-otot kami pegal serta degup jantung yang berdebar kencang. Ini salah kami sendiri para pemula yang tak mempersiapkan fisik terlebih dahulu sebelum muncak. Jadinya otot-otot kami kaget karena kurang terbiasa menempuh medan berat. Tapi selepas tanjakan panjang itu, trek menjadi sangat bersahabat. Jalanan datar terhampar di hadapan kami. Di kiri kanan jalan dedaunan. Beberapa kali kami harus beristirahat. Perjalanan ini baru seperempatnya saja. Tapi dikarenakan tanjakan panjang tadi, rasanya kami sudah tak sanggup. Padahal puncak masih sangat jauh. Dari titik ini puncak rasanya seperti jarak antara Indonesia ke Baghdad. Setelah lelahnya berjalan, kami beristirahat sejenak, bersantai-santai, berbincang bagaimana lelahnya sedikit melelahkan atau sedikit menjengkelkan tentang puncak, atau sedikit ngos-ngosan, sedikit bercanda tawa lah intinya. Menurut kami cukup bersantai-santai, kami langsung saja meneruskan perjalanan. Teman-teman meneruskan perjalanan karena mereka ingin melihat senja yang begitu indah di atas muka bumi Artapela. Namun mereka belum tahu. Jadi kita terus menelusuri perjalanan sekitar udah ada 10 jam lah atau 2 jam. Kita beristirahat lah, bersantai-santai ya, sambil menikmati angin, siupnya angin maupun banyaknya tanaman, rumput-rumput hijau. Lebih jelasnya lagi, penghijauan di pegunungan. Setelah menurut kami sudah cukup beristirahat sedikit, kami langsung meneruskan perjalanan karena mengejar waktu. Karena ya begitu, ingin lihat senja. Tentu kawan-kawan pasti mengerti dengan semuanya ini, kecuali yang pernah. Lelah. Tapi meskipun begitu, kami menolak menyerah. Terus melangkah sesuai arah dan berlari mengejar mimpi. Lelah yang kau rasakan saat menjelajah alam akan setimpal dengan inspirasi yang kau dapatkan. Keluarlah menjelajah alam yang luas, maka Anda akan menjelajah arti dari sebuah kehidupan. Gunung itu selalu lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih sulit dari kelihatannya. Setelah kami lelahnya di kaliku perjalanan maupun kaliku perbahasan, kami tentunya langsung bersiap-siap memasangkan tenda. Yoga, Ridwan, dan kawan-kawan semuanya mempersiapkan tenda maupun peralatan-peralatan supaya kita siap untuk nanti melihat pemandangan bintang di atas gunung Artapela yang ada ini. Dari penuturan mereka yang sudah menjajal trek Artapela dan merasakan puncak Sribranya, dapatlah informasi segar bahwa trek itu tidak terlalu sulit dan sangat cocok buat para pemula. Oh,
Ya, sekedar informasi bahwa dari sekian banyak teman, di sini yang sering muncak hanya 5 orang saja, yaitu Fikri, Abang, dan Diki, Pajar maupun Rio. Sisanya bisa dibilang para amatir atau pemula. Salam kawan-kawan, Artapela 2194.